Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back my YouTube channel Cynthia Pusparini. Pada video kali ini kita akan mencontohkan asuhan kesehatan reproduksi remaja dari dilakukannya anamnesa, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan penata laksanaan. Sebelum menonton videonya, jangan lupa di like, di subscribe, and di share ke teman-teman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silahkan duduk adek. Sebelumnya Ibu semprotkan antiseptik dulu ya. Iya Bu. Selamat siang adek. Selamat siang Ibu. Ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu. Saya lagi datang bulan Ibu. Iya. Setiap kali saya datang bulan, perut saya terasa nyeri gitu Bu. Oh, nyerinya itu berapa hari? 1-3 harian Bu. 1-3 harian. Nanti Ibu akan melakukan pemeriksaan pada adek ya. Iya. Tapi sekarang Ibu akan bertanya-tanya sedikit untuk melakukan pengkajian. Nah, ini bertujuan untuk menentukan diagnosa atau keadaan apa yang adek alami saat ini. Iya Bu. Nama adek siapa? Nama saya Sally Bu. Umurnya berapa tahun? Umur saya 15 tahun. Alamatnya di mana? Pada Rejo. Keluhannya nyeri haid ya? Iya Bu. Ini udah hari keberapa haidnya? Hari kedua. Hari kedua. Waktu pertama kali haid, ada inget nggak umur berapa? So saya sih kelas 6. Kelas 6 SD. Berarti sekitar 10 tahun ya? Iya. Lama haidnya berapa hari? 1-7 hari. Kalau emang lagi datang bulan, emang sakit gini? Iya Bu. Pasti nggak dari hari pertama sampai ketiga? Pasti. Di keluarga adek ada nggak yang nyeri haid? Ada. Seperti adek? Ada. Ada. Siapa? Kakak dan ibu saya. Kakak dan ibu. Adek sering minum nggak? Sering Bu. Sering. Berapa gelas sehari? 4 gelas. Oh, 4 gelas. Sering olahraga juga nggak? Olahraga sih jarang Bu. Oh, jarang ya. Nah, Ibu sudah selesai ya melakukan pengkajian terhadap adek. Nanti Ibu akan jelaskan tentang apa itu menstruasi dan apa yang adek alami saat ini ya. Jadi sekarang Ibu akan melakukan pemeriksaan fisik pada tubuh adek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu gunanya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada tubuh adek. Adek bersedia? Iya bersedia. Bersedia. Sebelumnya Ibu akan menyiapkan alatnya dan akan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Iya Bu. Adek, timbang Iya. dulu ya. Iya Bu. Eh, 60 kilo ya dek ya. Sekarang ukur tinggi badan. Tegak menghadap ke Ibu. Kakinya nempel ke tembok ya. Maaf ya. 153 dek. Iya. Nah, silahkan tiduran dulu ya. Oh iya Bu. Lalu mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Menggulung lengan sampai ke siku. Ibu selimutin dulu ya dek ya. Iya Bu. Sekarang Ibu akan mengisi adek.
Berat adik normal ya dek ya? Iya Bu. 110/70. Ibu cek suhu dulu ya. Oh iya Bu. Dikempit. Sambil ibu periksa nadinya. Pinjam tangannya sebentar. Hitung nadi selama 1 menit penuh. Nadi adik normal ya dek ya? Iya Ibu. 80 kali per menit. Suhu adik juga normal, 36,5 derajat Celcius. Iya. Nah, lalu ibu akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya, Ibu. Bisa minta tolong dibuka jilbabnya? Maaf ya. Iya Bu. Bagian kepala rambut berwarna hitam, tidak terdapat ketombe dan tidak terdapat lesi. Akar rambut kuat. Lalu memeriksa bagian telinga. Maaf ya. Iya Bu. Kedua telinga simetris kanan dan kiri. Coba lihat. Tidak terdapat serumen pada telinga kanan dan tidak terdapat serumen pada telinga kiri. Itu bagian mata. Bisa dicopot kacamatanya. Bagian mata kanan dan kiri simetris. Dan ke atas ya dek ya. Konjungtiva anemis. Lihat ke bawah. Sklera anipterik. Nah, ibu akan memeriksa bagian pupil ya. Normal jika cahaya didekatkan, pupil membesar, dan jika jauhkan, pupil mengecil. Selanjutnya bagian hidung. Tidak terdapat poli pada hidung. Mulut adik berwarna pink atau lembab. Bisa dibuka mulutnya? Nah. Tidak terdapat karies dan tidak terdapat stomatitis. Lalu pemeriksaan leher. Tidak terdapat pembesaran kelenjar limfe. Coba adik nenang. Sakit nggak? Tidak terdapat pembengkakan kelenjar limfe, tiroid, dan vena jugularis. Lalu ibu akan memeriksa bagian dada. Maaf, kerudungnya diangkat sedikit ya. Frekuensi jantungnya normal, yaitu duduk. Pernapasan tidak ada bunyi wheezing dan ronci. Lalu menghitung pernapasan selama 1 menit penuh. Pernapasan adik normal ya dek ya, 21 kali per menit. Iya Bu. Lalu ke bagian payudara. Bisa dibuka sedikit bajunya ya. Tangannya diangkat ke atas ya Bu ya. Melihat kedua sisi payudara simetris, puting susu menonjol. Maaf ya dek ya, ibu periksa sedikit. Ini untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak. Tidak terdapat benjolan pada payudara yang kanan. Gantian ya dek, sebelah kirinya. Tidak terdapat benjolan pada payudara yang sebelah kiri. Lalu memeriksa bagian abdomen. Ibu periksa perutnya ya dek ya. Tidak terdapat pembengkakan atau pembesaran pada abdomen. Lalu pada bagian kaki. Tidak terdapat odem pada kaki yang sebelah kanan. Ibu udah melakukan pemeriksaan, sekarang tinggal ibu melakukan pemeriksaan pada kaki adek. Duduk yuk. Oh iya Bu. Dikit ya. Kakak patella adek normal. Silakan adek duduk di sebelah sini. Berhubung
berhubung adik lagi menstruasi sekarang, jadi ibu akan menjelaskan bagaimana caranya membersihkan organ genitalia dengan benar, ya. Jadi kali ini ibu tidak melakukannya kepada adik, tapi ibu akan menjelaskan bagaimana caranya membersihkan vagina, ya. Ambil kapas sebanyak 5, lalu digenggam. Membersihkan bagian labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, dan labia minora kanan. Lalu dari vestibulum hingga ke anus. Jangan lupa nanti di rumah selalu menjaga personal hygiene, ya, dengan cara sering mengganti pembalut ketika haid, sehari sebanyak 3 kali atau 4 kali. Ya, kalau sudah penuh, udah merasa risih, itu harap agar cepat-cepat ganti, ya, supaya tidak tumbuh bakteri. Cuci tangan di larutan klorin sebanyak 0,5%. Mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Baiklah adik ya, ibu sudah selesai memeriksa bagian fisik adik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ibu akan menjelaskan sedikit tentang menstruasi dan keadaan apa yang sedang adik alami. Oh iya, Mbak. Nah, menstruasi itu adalah proses peluruhan lapisan dalam endometrium dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah dari uterus melalui vagina. Jadi menstruasi ini prosesnya indung telur mengeluarkan sel telur, lalu dia berjalan menuju ke tuba falopi, ya. Jika dia tidak dibuahi maka dia akan meluruh. Nah, itulah yang dinamakan menstruasi. Jadi tanda awal pubertas bisa ditandai dengan menstruasi pertama. Oh iya. Nah, kita kan kalau menstruasi tubuh kita banyak mengeluarkan darah. Itu otomatis darah kita banyak berkurang, bisa menyebabkan anemia gizi besi. Cara pencegahannya, adek bisa minum tablet tambah darah atau tablet Fe. Adek pernah nggak dibagi tablet Fe di sekolah? Pernah. Minumnya 1 tablet per hari selama haid aja. Jadi misal sekarang minum pagi, besok minum pagi lagi, gitu ya. Oh iya. Adek kan saat menstruasi sakit perutnya. Iya. Saat menstruasi ada hormon namanya hormon prostaglandin yang menyebabkan rahim berkontraksi sehingga menimbulkan rasa kram atau sakit pada perut selama menstruasi, dan itu disebut juga desminor. Desminor primer itu merasa sakit bisa juga dari hari pertama sampai ketiga, itu masih dalam keadaan normal ya kalau desminor dalam waktu segitu. Kalau desminor sekunder itu sakitnya dari awal menstruasi sampai selesai menstruasi. Itu jadi udah desminor yang nggak normal, jadi harus diperiksakan di dokter spesialis kandungan. Sekarang ibu kasih tahu penanganan desminor itu seperti apa. Penanganan desminor itu bisa dengan olahraga loh. Nah, olahraganya yang ringan-ringan saja, seperti senam, gitu, yoga juga bisa. Itu bisa mengurangi sakit atau nyeri pada perut saat menstruasi karena otot-ototnya dia akan melemas, jadi nggak kaku ototnya, ya. Terus adik biasa minum air hangat nggak? Jarang sih. Nah, besok kalau menstruasi usahakan minumnya air hangat, ya, minimal minumnya, ya. Terus adik biasa minum air hangat nggak? Jarang sih. Nah, besok kalau menstruasi usahakan minumnya air hangat, ya. Minimal minum itu 8 gelas per hari. Ada tadi 4 gelas kan? Nah, besok lagi ditambah ya, jadi 8 gelas per hari minimal. Terus perutnya dikompres dengan air hangat. Jadi air hangat itu dimasukkan ke botol, lalu dibalut dengan kain, ditempelkan ke perut adek. Itu bisa mengurangi rasa nyeri kok. Bila adek sudah melakukan tuh hal-hal yang ibu jelaskan tadi seperti olahraga, yoga, mengompres perut menggunakan air hangat dan minum air hangat, itu belum sembuh, adek bisa menggunakan obat-obatan. Tapi adek nggak bisa tuh beli obat sembarangan, harus ke tenaga kesehatan, ya. Biasanya asam afenonat,
terus sama paracetamol dan ibuprofen. Oh iya. Jadi Ade jangan sembarangan beli obat di warung atau apa untuk meredakan sakit perutnya. Ya, Ade harus pergi ke tenaga kesehatan. Iya. Ya, Ade sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Sudah. Sudah paham. Ibu boleh sedikit tanya-tanya ya, Oh, iya. untuk mengulang lagi apakah Ade benar-benar paham apa enggak sama penjelasan Ibu, ya. Penanganannya bagaimana saat seorang wanita mengalami dismenor? Dengan olahraga ringan, Ya, seperti terus? senam, jogging kecil gitu, lari Ya. kecil, terus yoga, Ya. terus mengompres perut dengan air hangat. Iya, benar. Jadi berdasarkan penjelasan Ibu tadi, dismenor Ade ini termasuk yang normal atau yang enggak nih? Normal. Yang normal ya. Nanti kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana caranya penanganan dismenor. Nanti adik di rumah harap mempraktekannya ya. Iya. Iya. Jangan lupa olahraga dan air putih harus berbanyak. Iya, Bu. Ibu akan memberi adik ya tablet tambah darah untuk mencegah terjadinya anemia. Oh iya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kan darah dari tubuh kita banyak keluar saat menstruasi. Ya, Iya. jadi adik harus minum ini sehari sekali aja. Kalau misalnya sekarang minum pagi, besok minum pagi lagi. Ya, Iya. adik ngerti apa yang Ibu sampaikan? Iya, Bu, ngerti. Iya, mohon dilakukan ya Bu Ide ya. Iya. Kalau begitu sudah cukup penjelasan dari Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Like, subscribe, and share-nya ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.